Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro nih yang pengen dapat informasi terbarunya baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, buruan nih bro, langsung aja subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena nih bro, setiap harinya itu kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, ya udah langsung aja kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Well brother, untuk berita pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana hasil pertandingan antara Manchester City versus West Ham. Manchester City itu berhasil meraih poin penting nih pada laga tunda pekan ke-28 Liga Inggris 2022-2023. Menjamu West Ham di Etihad Stadium, Manchester City menang dengan skor 3-0. Manchester City awalnya sempat kesulitan di babak pertama, namun pada akhirnya mereka bisa mencetak 3 gol di babak kedua. Sundulan dari Nathan Ake di menit ke-50 mengawali pesta gol dari Manchester City. Erling Haaland juga turut mencetak gol di menit ke-70 dan baru terakhir Phil Foden juga turut mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-85. Kemenangan ini membawa Manchester City kembali mengkudeta Arsenal di puncak klasemen. Manchester City sekarang mengkoleksi 79 poin dari 33 laga, sedangkan Arsenal tertinggal 1 poin meskipun sudah memainkan 34 laga. Dan mungkin di sini ada brother-brother yang tidak menonton bagaimana pertandingan antara Manchester City versus West Ham dan juga penasaran seperti apa pertandingan antara mereka. Aku akan langsung bacakan saja ya bagaimana highlight atau bagaimana jalannya pertandingan antara Manchester City versus West Ham. Brother, sejak awal laga itu Manchester City dibebaskan nih menguasai bola. West Ham juga memilih bertahan dengan rendah. Dengan kuasa mencapai 80%, Manchester City leluasa mengobrak-abrik pertahanan dari West Ham. Hanya saja peluang yang diperoleh Manchester City tidak ada yang bersih, sehingga memecah kebuntuan sangat sulit terjadi. Peluang terbaik kemudian diperoleh Manchester City pada menit ke-31. Ada Rodri yang melakukan 1-2 pass dengan Haaland yang sukses mencapai kotak penalti West Ham. Namun sayang banget tendangannya hanya mencium tiang gawang. Selayaknya tim bertahan, West Ham hanya mengandalkan serangan langsung. West Ham punya peluang terbaik di menit ke-26. Namun keegoisannya Jarrod Bowen untuk tidak memberikan umpan ke Emerson membuat peluang tersebut berakhir nihil. Skor baru berubah di menit ke-50. Eksekusi tendangan bebas yang cantik dari Riyad Mahrez sukses disundul dengan telak oleh Nathan Ake. Tertinggal 1 gol juga memaksa West Ham bermain dengan sedikit terbuka. Akan tetapi skema serangan nampaknya belum siap sehingga banyak sekali salah oper. Sosok yang dinantikan untuk mencetak gol yakni Haaland akhirnya mencetak gol di menit ke-70 yang menerima umpan terobosan dari Jack Grealish lalu mengakhirinya dengan tendangan chip menggunakan kaki kirinya. Manchester City juga kembali menambah gol di menit ke-85. Berawal dari situasi sepak pojok, pemain West Ham sukses menyapunya keluar. Kemudian bola langsung datang ke ancang-ancang Phil Foden untuk menendangnya dan melakukan tendangan setengah volley. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Manchester City. Dalam pertandingan itu Manchester City menggunakan formasi 3-2-4-1 dan starting elevennya terdiri dari Steven Ortega, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake yang kemudian digantikan oleh Manuel Akanji di menit ke-77. Lalu ada juga Johnson, Rodri, Riyad Mahrez, Julian Alvarez, Bernardo Silva dan juga Jack Grealish serta ada Erling Haaland. Sedangkan untuk West Ham menggunakan formasi 5-4-1 dan starting elevennya terdiri dari Lukas Fabianski, Vladimir Koval, Thilo Kehrer, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Emerson, Jarrod Bowen, Blaine Tones, Lucas Paqueta, Pablo Fornals dan juga Michail Antonio. Dengan kemenangan atas West Ham, Manchester City juga kembali sukses kudeta puncak klasemen Premier League 2022-2023 dari tangannya Arsenal. Banyak orang lantas menjagokan Manchester City kembali meraih gelar juara Premier League untuk musim ini. Namun, Ake menegaskan bahwa Manchester City masih harus fokus pada 5 laga tersisa demi tak terpeleset dalam perburuan gelar. Dikutip dari BBC, Ake menegaskan, kita harus terus mendorong tren kemenangan sekarang. Ini belum selesai, dan Leeds United akan sulit jika kita harus pergi untuk menang lagi. Meskipun menang besar, Ake juga mengaku West Ham merupakan lawan yang sulit untuk dikalahkan. Pasalnya, tim asuhan David Moyes tersebut tampil baik dalam bertahan terutama di babak pertama. Namun, Nathan Ake keluar sebagai pahlawan dengan sundulannya yang memecah kebuntuan Manchester City. Ake sendiri bersyukur bisa mencetak gol yang membangkitkan permainan Manchester City.
Meskipun memang diunggulkan sebagai juara Premier League, Ake ingin tetap timnya menampilkan permainan terbaik. Pasalnya Ake menilai lawan-lawan Manchester City kedepannya akan berjuang keras untuk mendapatkan poin tambahan. Dari 5 laga tersisa, Manchester City akan melawan Leeds dan juga Everton yang berjuang menghindari zona degradasi. Sementara 3 laga tersisa akan melawan Chelsea, Brentford dan juga Brighton yang mencoba merangkak ke papan atas. Nathan Ake kembali menegaskan dengan mengatakan, setiap pertandingan sekarang akan menjadi sulit. Semua orang berjuang untuk sesuatu. Kami harus bekerja keras dan memainkan permainan kami. Melawan West Ham bukanlah yang terbaik yang kami mainkan, tetapi kami tetap kuat dan mendapatkan 3 poin. Sementara itu, Arsenal yang sekarang menjadi rival Manchester City meraih juara Premier League berhasil meraih kemenangan atas Chelsea pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 yang lalu. Back sayap Arsenal yakni Alexander Zinchenko menegaskan, kemenangan itu bisa menjadi tambahan motivasi bagi Arsenal. Meskipun memang tidak diunggulkan menjadi juara, Zinchenko ingin The Gunners masih percaya bisa menjadi juara Premier League di akhir musim. Zinchenko ingin Arsenal bisa mengamankan 4 sisa laga dengan kemenangan terlepas dari hasil yang didapatkan oleh Manchester City. Pemain asal Ukraina itu bahkan menegaskan bahwa Arsenal lebih baik berhenti bermain jika sudah tidak ingin berharap menjadi juara. Zinchenko kemudian menerangkan bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini, meskipun sekarang semua orang mendukung Manchester City. Terlebih, Zinchenko percaya Arsenal memiliki kualitas dan juga energi yang luar biasa untuk menjadi juara Premier League. Zinchenko mengaku kagum dengan semangat Arsenal di awal kedatangannya sehingga tidak merasa menyesal meninggalkan Manchester City. Zinchenko yang sudah mengantongi 4 gelar Premier League bersama dengan Manchester City juga menegaskan tentang pentingnya harapan dalam perebutan gelar juara. Ia mengatakan, jadi tentu saja saya lakukan. Ketika saya baru saja tiba, saya mengatakan bahwa kualitas yang dimiliki semua orang di sini luar biasa, juga energinya. Saya mengatakan semuanya mungkin dalam hidup ini jika kita akan bekerja sangat keras, dan itulah yang coba kami lakukan. Zinchenko juga berharap Arsenal memanfaatkan kemenangan di derby Belanda melawan Chelsea untuk 4 laga tersisa. Tentu saja 3 poin di kandang menjadi modal bagus Arsenal untuk meningkatkan harapan dalam perburuan gelar. Hal ini juga mengingat tim asuhan Mikel Arteta itu telah kehilangan banyak poin dalam 4 laga sebelumnya. Arsenal sendiri memang hanya bisa mengkoleksi 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga tersebut. Meskipun ingin tampil maksimal di sisa laga, Zinchenko memahami bagaimana keterbatasan Arsenal saat ini. Zinchenko bahkan menerangkan bahwa gelar juara Premier League saat ini tidak ditentukan oleh Arsenal. Secara matematis, Manchester City menjadi tim yang menentukan gelar juara Premier League dengan 2 laga simpanan mereka. Namun, Zinchenko meminta Arsenal tetap bekerja keras untuk menyambut kemungkinan tergelincirnya Manchester City di 6 sisa laga mereka. Dan untuk informasi terakhir kita akan membahas tentang Jude Bellingham yang sedikit lagi bergabung bersama dengan Real Madrid. Buyar sudah harapan MU untuk mendapatkan jasa Jude Bellingham. Gelandang Borussia Dortmund itu dilaporkan akan segera menjadi bagian dari Real Madrid. Bellingham juga merupakan salah satu pemain yang menjadi rebutan banyak klub di musim panas nanti. Sang gelandang dikabarkan ingin cabut dari Borussia Dortmund demi melanjutkan karirnya. Salah satu klub yang santer dikaitkan dengan sang gelandang adalah Manchester United. Setan Merah dilaporkan menjadikan Bellingham salah satu prioritas transfer mereka di musim panas nanti. Namun seperti dilansir dari Fabrizio Romano, MU mau tak mau harus melupakan rencana mereka untuk merekrut Jude Bellingham. Pasalnya sang gelandang sudah hampir sepakat untuk bergabung bersama dengan Real Madrid. Menurut laporan itu, Real Madrid diam-diam cukup intens berkomunikasi dengan Bellingham belakangan ini. Mereka menawari kesempatan bagi Bellingham untuk pindah ke Spanyol saja. Sang gelandang dilaporkan antusias dengan tawaran tersebut, karena memang ia sudah lama mendambakan bermain untuk Real Madrid. Alhasil untuk saat ini Bellingham dan Real Madrid dilaporkan sudah bersepakat untuk kontrak pribadi sang gelandang selama berada di Real Madrid. Laporan Romano juga mengungkapkan bahwa Real Madrid saat ini mulai mengebut proses negosiasi transfer bersama dengan Bellingham. El Real juga tahu bahwa sang gelandang diminati oleh banyak klub top Eropa. Alhasil mereka punya ketakutan transfer Bellingham bisa dibajak oleh klub lain. Alhasil mereka menargetkan proses negosiasi kelar bulan ini, sehingga mereka bisa mengamankan Bellingham dari kejaran klub-klub lainnya. Dan demi mendatangkan Bellingham, Real Madrid dipastikan harus keluar uang dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu dikarenakan untuk Borussia Dortmund diketahui tidak mau melepaskan sang gelandang di bawah angka 150 juta euro di musim panas nanti. Lantas bagaimana nih ke depannya? Akankah Real Madrid mau memboyong Jude Bellingham dengan harga semahal itu? Bagaimana opini kalian? Nanti langsung saya sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar.
Well, Papania, cukup sekian untuk hari ini. Saksikan terus update perkembangan informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasinya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Jadi buat bro-bro yang tidak mau ketinggalan informasi terbarunya, buruan subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.